Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Fajar Bayu Haji Pratama. Saya berasal dari Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2020 dengan NIM 20-46217-SV-18536. Di sini, saya ingin memperjelaskan tentang metode 3D printing, yaitu stereolitografi atau yang sering kita sebut dengan SLA. Baik, yang pertama akan kita sampaikan adalah pengertian dari SLA. SLA merupakan sebuah teknologi dari 3D printing yang digunakan dalam pembuatan sebuah benda, prototipe, pola, model, dan produksi secara bertahap, lapis demi lapis. Dalam proses pencetakannya, printer ini akan mencetak dengan menambahkan beberapa lapisan secara terus-menerus pada bahan fotopolimer dari bawah hingga ke atas. Penggunaan material pada SLA ini adalah dengan menggunakan sebuah cairan atau liquid yang akan mengeras ketika cairan tersebut terkena sinar UV atau sinar ultraviolet. Cara kerja mesin 3D printing dengan metode stereolitografi atau SLA. Cara kerja ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah desain, lalu yang kedua adalah proses pencetakan, yang ketiga adalah pasca proses tersebut. Ya, yang pertama yaitu adalah pembuatan model 3D atau 3 dimensi dalam CAD atau software CAD. Kemudian kita mengkonversi model tersebut ke dalam bentuk STL yang berisi informasi pada setiap lapisnya. Kemudian SLA akan mengeluarkan plastik cair dan laser akan memulai membentuk lapisan. Setelah semua lapisan dicetak, hasil dari lapisan tersebut dicuci dengan pelarut. Lalu setelah kering, hasil cetakan tersebut diletakkan ke dalam tempat untuk disinari sinar UV atau sinar ultraviolet yang disebut dengan proses finishing. Proses tersebut diperlukan waktu 6-8 jam untuk percetakan atau pencetakan barang kecil. Durasi dari pencetakan ini tergantung dengan ukuran pada sebuah barang. Semakin besar ukuran barang tersebut, maka kita dapat menghabiskan waktu berhari-hari untuk melakukan proses pencetakan tersebut. Berikut ini merupakan video dari proses pembuatan suatu benda dengan menggunakan metode SLA. Today, we're going to take a look at how it works and put it to the test against parts from an extrusion-based machine. Let's start by taking a closer look at the printer. When we open up the light blocking cover, we can see a build platform inside. This metal plate is where the parts are made. Underneath the build platform is a resin tank. This clear window gives the ultraviolet laser a path to cure the resin. To start a print, we'll upload a file and fill up the resin tank to the indicator line. You can see the laser passing back and forth inside, hardening the liquid plastic. We'll take our printout and wash it in rubbing alcohol to get the excess resin off. The flower comes with supports on it, and we'll snip them off to finish the piece. Stereolithography is known for producing extreme detail with layers down to 4 times finer than a human hair. The Form 1 Plus lets us take advantage of a library of materials, so we made some other parts to show what these resins can do. A castable resin gives jewelers and engineers an inexpensive way to produce metal parts. This flexible resin is great for simulating different textures, and as we can see, this tough resin can really take a hit. Now let's compare how the Form 1 Plus parts stand up against a filament printer. The stereolithography part comes out nice and smooth, but we can see and feel the ridges on the cup printed with filament. When we break this sample piece, you can see that filament parts quickly snap along the layer lines. The SLA process creates a chemical bond, so our prints take much more force. Today, we took a look at how stereolithography printers work, the types of resins they can print with, and what makes the parts stand out against other desktop machines. Kelebihan menggunakan print dari metode SLA ini adalah yang pertama, tingkat keakuratan yang tinggi. Kedua, kekuatan mekanik yang tinggi. Ketiga, permukaan hasil dapat halus.
Yang keempat yaitu sangat cocok untuk tingkat presisi model yang tinggi. Apabila tadi sudah disebutkan beberapa kelebihannya, maka tidak afdol apabila kita tidak menyebutkan kekurangan dari metode 3D printing SLA ini. Ya, metode ini memiliki kekurangan. Yang pertama, model tidak dapat diproses setelah selesai dan memerlukan waktu tambahan untuk proses pendinginan. Yang kedua yaitu harga dari bahan baku yang relatif mahal dan peralatannya tersebut relatif mahal. Yang ketiga yaitu struktur pendukung yang dihasilkan harus disesuaikan dengan model yang dibuat. Yang keempat, model harus dilubangi atau dipotong terlebih dahulu jika kita ingin menghilangkan material sisa dari bagian dalam objek. Oke, yang terakhir yaitu dari 3D printing tersebut, bahan atau benda apa saja yang bisa dibuat. Oke, dengan menggunakan metode SLA, benda yang bisa dibuat dari metode ini sangatlah beragam. Tetapi yang sering diaplikasikan merupakan benda yang berukuran kecil atau benda yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Contohnya seperti cincin, miniatur, bisa miniatur muka orang, miniatur menara Eiffel atau selainnya itu. Lalu boneka plastik, murbaut, mouse, dan gitar. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang metode SLA tersebut. Apabila saya memiliki banyak kesalahan baik kata maupun perlakuan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini apabila Anda menyukainya. Support terus dengan tekan